Asmarandana, Sang Penunggu Telaga. Karya Ani Wijaya. Bayang rembulan pada riak telaga berhias warna keemasan di malam ke-14. Seakan hendak bersolek untuk menebarkan pesona pada dua sosok yang tengah bercengkrama di atas sampan. Sang ayah bersenandung kukuh Asmarandana, seraya mencoba meredakan isak anak lelakinya. Mereka baru saja kehilangan sosok perempuan yang begitu dicintai. Lelaki tua itu tak hendak terlarut dalam duka. Dia harus membangun ketegaran dalam diri anak sematawayangnya, seperti nama Kai Jati yang diberikan pada putranya, berarti kayu yang kokoh dan kekar. Beberapa pelajaran hidup kerap dilantunkan Pak Tua ini melalui bait-bait yang dia dengarkan turun-temurun. Ikan-ikan penghuni telaga seakan terpesona. Mereka berkumpul di sekitar sampan tanpa takut akan tertangkap jaring yang siap dilemparkan. Seperti hari-hari sebelumnya, Dewi Naraya mengamati tanpa memperlihatkan wujud. Dia sangat yakin tak ada manusia yang lebih mencintai telaga ini layaknya mereka, sepasang ayah dan anak yang senantiasa menjaga kejernihan situ dari sampah-sampah yang sengaja ditinggalkan manusia lain. Orang-orang yang hanya bisa mengeruk manfaat dari telaga di mana 7 mata air bermuara. Sumber kehidupan masyarakat kampung Legok Iso mengairi kebun-kebun sayuran yang menjadi sumber mata pencaharian dan juga menyediakan berbagai jenis ikan air tawar yang melimpah. Suasana penuh kesyahduan seketika buyar ketika segerombolan orang yang berasal dari arah kampung memburu telaga. Sosok tua berbalut kebaya dengan selendang membelit kepala berjalan tergesa pada posisi terdepan. Mereka memanggilnya Ma Icih, seorang indung berang yang terkenal memiliki kesaktian. Dia membenamkan ayakan bambu di tepi telaga berkali-kali, seakan hendak menyaring bayangan bulan. Bibirnya komat kamit melafalkan mantra sambil mengunyah sirih. Terakhir ia menyebutkan sebuah nama, Dewi Naraya, yang diulang sebanyak 3 kali. Pak Ku Adang menatap cemas. Beberapa anak buahnya tampak mengawasi dari kejauhan. Di sebelahnya berdiri seorang wanita berkebaya yang tengah menggendong bayi, putri bungsu Pak Kuwu yang baru saja lahir. Bayi mungil itu meringkuk tak berdaya, tanpa denyut nadi, tiada suara tangis. Seluruh tubuhnya nyaris membiru. Atas perintah Ma Icih, bayi itu diletakkan di atas tilam untuk kemudian ditutupi oleh ayakan bambu tadi. Semua orang yang turut menyaksikan serentak mengucap harap. Begitupun Kai yang masih duduk tertegun di atas sampan. Bisikan tulusnya didengar Dewi Naraya yang sejak lama berniat membalas cinta pria muda itu. Penunggu telaga ini menggunakan kuasa untuk membagi sukmanya agar bayi mungil itu dapat hidup. Beberapa saat kemudian, terdengarlah tangisan manja memecah langit, disambut dengan sukacita oleh semua orang. Pak Kuwu memberikan imbalan besar pada dukun beranak yang selalu jadi andalan penduduk kampung ini. Beberapa lembar uang turut pula dibagikan pada warga yang sedari tadi ikut berkumpul. Ku Adang pun mengumumkan, "Kanaya
sebagai nama dari putri bungsunya. Omat, juragan, jangan pernah memukulkan ayakan bambu pada Neng Kanaya. Kalau tidak, sukmanya akan kembali pada penunggu situ. Amanat Maici pada Kuwu Adang. Sebuah pantangan yang harus benar-benar dijaga. Sejak saat itu di kampung Legok Iso, tak ada siapapun yang boleh menyimpan ayakan bambu. Bahkan yang telah ada pun dimusnahkan dengan cara dibakar. Kuwu Adang tak ingin di masa yang akan datang musibah menimpa putri bungsunya. Beberapa tahun berlalu, Kai kini menyusuri telaga seorang diri. Ayahnya telah lama menyusul kepergian sang ibu. Namun, Kai tetap meneruskan kebiasaan untuk menjaga kebersihan situ ini. Perkara yang hampir tak pernah diingat oleh siapapun lagi. Tak peduli desas-desus angker yang ia dengar dari mereka tentang siluman penunggu telaga. Sambil mengait sampah, perjaka yatim piatu ini sesekali bergumam, mencoba bersenandung untuk sedikit mengobati kerinduan pada orang tuanya. Pada bait berikutnya, ia berhenti, mencoba mengingat beberapa lirik yang terlupakan. Dewi Naraya turut merasakan kehampaan dalam diri Kai. Ia ingin membuat lelaki muda ini kembali tersenyum. Sosok kecil yang sejak dahulu selalu dikaguminya, kini telah menjelma seorang pria tampan dan gagah. Nafsu numata kaduhung badan anu katempuhan. Samar-samar terdengar irama lirih membahana. Kai terkesiap. Pandangannya menjelajahi seluruh penjuru telaga mencari muasal suara. Dia mengusap-ngusap lengan yang tiba-tiba menggeriap. Pelita di atas sampan meliuk-liuk. Tiupan angin hampir membuatnya padam. Sekilas, tampak berkelebatan pantulan berwarna putih di permukaan situ. Kai mengerjapkan mata berkali-kali. Sekilat gerak, ia mengayuh sampan menuju tepi telaga. Namun terhenti seketika, demi melihat sosok perempuan tengah duduk berseberangan di ujung sampan. Tubuhnya berbalut kebaya berwarna kuning muda. Selendang berwarna senada tersampir di bahunya. Rambut hitam bergelombang panjang tergerai. Sebuah ayakan bambu ada dalam genggamannya. Kai bergeming. Tatapnya tak dapat pindah dari sosok perempuan itu. Ia terkesima dengan kecantikan paras dan kemolekan raga Dewi Naraya. Ternyata inilah sosok yang kerap ia lihat sekilas sedari kecil. Sosok yang dibicarakan penduduk desa sebagai penunggu telaga. Mereka menyebutnya siluman. Bagi Kai, ia serupa bidadari. Sekarang, mereka berdua telah duduk bersisian. Naraya menyandarkan kepala di bahu Kai. Sejurus kemudian, tangan mereka saling berkaitan. Berdua di atas sampan. Melewati malam yang kian pekat hingga purnama kembali ke peraduan, siap digantikan sang fajar. "Akang!" Kanaya berseru pada suaminya yang tengah termenung seorang diri di tengah telaga. Entah berapa lama sudah dihabiskannya dengan menunggu, berharap cemas tanpa mampu terlelap. Akhir-akhir ini, lelaki yang teramat ia cintai itu seolah melupakan dirinya, menganggap sosok sang istri bagai udara kosong, tak menjawab, tak menatap, apalagi berbincang panjang seperti biasanya. Hampir setiap malam, Kai beralasan hendak menjaring ikan dan membersihkan telaga. Padahal, Kanaya sendiri tak pernah menyukai ikan. "Akang Kai, pulang. Ini sudah hampir pagi." Nada putus asa jelas terdengar. Namun, tetap diacuhkan suaminya.
Perempuan muda ini berlari menjauh sambil menangis. Ia berniat mengadukan perlakuan Kai yang aneh pada Kuwu Adang ayahnya. "Jangan khawatir, Neng. Tenang dulu. Nanti Bapak akan menyuruh Centeng untuk memanggil Maici. Mungkin suamimu diganggu siluman telaga. Sekarang pulanglah dulu. Tunggu di rumah." Kanaya pun beranjak pulang. Ternyata didapatinya Kai tengah berada di dapur, gelisah seakan mencari sesuatu. Tangan kanannya memegang ayakan bambu. Tak mampu menahan kesal, akhirnya Kanaya meneriakkan kalimat-kalimat kasar yang ternyata membuat kemarahan Kai terpancing. Sehingga tanpa sadar suaminya mengibaskan ayakan bambu dan mengenai Kanaya. Kai tersentak. Kesadarannya baru saja terkumpul, dan ia baru ingat tentang pantangan yang pernah disampaikan oleh sang ayah mertua. Tak sampai satu malam berikutnya, Kanaya terbaring tak berdaya. Tak seorang pun mampu memulihkan keadaannya. Kuwu Adang memerintahkan anak buahnya untuk segera memanggil Maici, berharap ritual yang sama bisa mengembalikan jiwa Kanaya. "Ampun juragan, saya akan mencoba, tetapi tidak tahu nantinya akan berhasil atau tidak." Peristiwa yang sama pada 20 tahun lalu terulang. Orang-orang yang menyaksikan turut berharap-harap cemas, terutama Kai yang menunduk dalam penuh penyesalan dengan tubuh lunglai. Sekali lagi mengucap harap agar sang penunggu telaga kembali berbaik hati. Sementara Dewi Naraya, sang penunggu situ, tersenyum penuh kemenangan. Ia yakin ini adalah kesempatan yang diberikan Sang Hyang Kersa atas jawaban dari bertahun-tahun semedi sebagai pengabdian, untuk dapat memasuki raga Kanaya, sehingga ia dapat mendampingi Kai selama hidupnya, dengan syarat tak boleh memberitahukan jati diri aslinya pada sesiapapun. Ia rela meninggalkan kekuasaan dan kesaktiannya sebagai makhluk kekal, menanggalkan singgasana penunggu telaga. Sukmanya merasuk ke dalam raga Kanaya, mengusir jiwa murni yang sebelumnya bersemayam. Sekali lagi juga sorak-sorai kebahagiaan terdengar. Kuwu Adang kembali menyawerkan ratusan lembar rupiah. Kai membopong sang istri yang baru saja siuman, membaringkan tubuh Kanaya di atas ranjang, kemudian menggeraikan ke lambu. Naraya yang telah wujud menjadi Kanaya menenggu penuh sukacita, membayangkan mulai malam ini hingga malam-malam selanjutnya Kai akan menjadi miliknya seorang. Namun setiap malam Kai bersimpuh di tepi telaga, bersenandung menantikan sosok Naraya yang dirindukannya. Tak menghiraukan panggilan istrinya yang khawatir, menangis putus asa. Hari berganti, keadaan Kai kian memburuk, sampai tubuh kakunya ditemukan terapung di tengah telaga. Dewi Naraya yang berada dalam raga Kanaya merajuk pada kekuatan alam, menuding permainan takdir yang dia anggap tidak adil. Berharap agar telaga kembali menerimanya, meskipun ia tahu semua hanya sia-sia belaka. Tinggallah Naraya seorang diri,
bersenandung pupuh asmaradono di tepi telaga, berharap kekasihnya kembali meskipun hanya wujud sukma tanpa raga.